Kalau nggak boleh ngomong gitu. Kalau nggak memahami, kalau nggak benar-benar masuk dalam Memang kalau Yesus, mulut perempuan nggak ini, bakal bisa aduh, memahami pusing firman aku lihat Tuhan. mulut-mulut perempuan ini sekarang. Aduh, Tahu nggak? Sibuk banget kau ngurusin Alkitab itu. aduh, Ngurusin bukan agama. begitu. Kurang percaya sama isi Al-Qurannya, sibuk banget ngurusinnya. Oh, dasar perempuan. Ya, gue benci sama pedebat-pedebat Kristen apa itu Islam. Ngurusin Alkitab wae. Enggak ngurusi, Bu. Ini penipu ini teman-teman. Jangan percaya zaman sekarang ya guys. Nggak bisa juga. Jangan percaya dengan ada klaim dia dosen. Jangan Ya. percaya dia klaim dokter. Nanti malpraktek kalian. Serius, bahaya loh. Tadi sini Kalau sombong-sombong, ada orang soalnya. mengaku dosen tapi Tidak tidak bisa menunjukkan saya kredibilitasnya sebagai dosen, Tidak, saya bisa jadi jelaskan. ini penipu. Ini penipu ya. Penipu bisa jadi ini. Kalau dia mampu menunjukkan pertama fakultas dia mengajar di mana, aku akui dia dosen. Aku mau cari pedidikti dulu namanya. Itu perikopnya. Jelas dulu ya. Di atas itu sudah dijelaskan. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Harus melepaskan istri bapak. Faktanya memang begitu. Kalau kita Jadi bapak lepaskan istri bapak. Saya mau tanya juga, kalau kalian percaya kepada Allah kalian, kemudian suami kalian bukan pengikut Allah itu, kalian mau lepaskan enggak? Mau lepaskan Oh nggak? jelas nggak ada tidak boleh kami itu sama-sama dengan Nah, itu. tapi bukan berarti harus membenci. Pak, di sini diksinya membenci loh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Bagaimana kabar saudara-saudari Muslim semua hari ini? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dipermudah dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan. Diberikan kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak akan habisnya. Di video kali ini, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat para apologet Islam dengan oknum Kristen, di mana nantinya mereka akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Di sini saya akan menceritakan sedikit ringkasan diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lainnya yang bertema ajaran mana yang mengajarkan kebencian. Yang mana di awal video telah berlangsung diskusi Unirifa dengan seorang pria Kristen bernama Akun Dewa, di mana Dewa ini mengaku kalau ia adalah seorang dosen. Tetapi Unirifa tidak mempercayai perkataan pria ini, karena kebanyakan biasanya oknum-oknum Kristen sering berbohong dengan identitasnya sendiri. Lalu ada lagi pria Kristen bernama Akun Robin berdiskusi dengan Unirifa. Saat berdiskusi, istrinya memotong dan memarahi Unirifa, mengatakan jangan sibuk membahas agama orang, urus saja agamamu sendiri. Daripada penasaran, mari kita simak saja video tanggapan, reaksi, dan jawaban dari Unirifa dan apologet Islam lainnya sekarang. Ini penipu ini teman-teman. Jangan percaya zaman sekarang ya guys. Nggak bisa juga. Jangan percaya dengan ada klaim dia dosen. Jangan Ya. percaya dia klaim dokter. Nanti malpraktek kalian. Serius, bahaya loh. Tadi sini Kalau ada sombong-sombong, orang soalnya. mengaku dosen tapi Tidak tidak bisa, menunjukkan saya jelaskan. kredibilitasnya sebagai dosen, Tidak, saya bisa jadi jelaskan. ini penipu. Ini penipu ya. Penipu bisa jadi ini. Kalau dia mampu menunjukkan pertama fakultas dia mengajar di mana, aku akui dia dosen. Aku mau cari pedidikti dulu namanya. Fakultas mana kau? Siapa nama aslimu? Cepat. Jawab. Nama kau siapa?
Aku mahasiswi nih. Kalau kau memang berilmu, aku belajar sama kau nih. Privat aku sama kau. Mau kau dibayar sebulan? Aku bayar kau sebulan untuk ngajari aku. Coba, dosen apa kau, Pak? Aku kalau orang dosen aku hormati loh. Akan berubah nada bicaraku loh. Tapi kalau penipu, nggak bisa aku. Aku paling anti loh ada orang yang menipu secara akademis loh. Gelar itu nggak boleh ditipu. Bisa kena pidana, guys. Barang siapa mengaku dia dosen tapi bukan dosen, itu bisa kena pidana loh. Klaim di publik itu bahaya loh. Nah, karena aku mahasiswi, aku ingin tahu kau dosen namamu siapa? Saya menipu kamu Yaudah, kapan? yaudah buktikan. Benar. Aku minta maaf sama kau kalau kau bisa membuktikan kalau kau dosen. Nama aslimu siapa, di fakultas mana kau ngajar? Saya tidak perlu jelaskan. Penipu. Orang ini penipu, teman-teman. Bisa jadi dia adalah penipu besar. Tidak mungkin seorang dosen menutupi kedosenannya. Teman-teman perhatikan ya. Tidak Saya ada fakultas satupun hukum, ya. dosen yang Saya boleh dosen menutupi kedosenannya. Coba tunjukkan kalau kau dosen. Aku ingin tahu kamu dosen apa. Kata-kata kamu Oke, itu. fakultas hukum di mana? Aku nggak gampang percaya. Aku ini orang Indonesia. Ya, aku rakyat Indonesia dan aku tidak boleh menipu dan ditipu. Coba tunjukkan. Kau dosen di mana, Pak? Itu udah jelaskan tadi. Ya, siapa namamu? Siapa namamu? Ku cari di PD Dikti dulu. Siapa namamu? Biar ku hormati kau. Kalau penipu aku nggak mau menghormati. Banyak orang penipu di sini. Diskusi baik-baik atau gimana? Iya, tapi aku kan yang harus tahu bicara dengan. Kau tengok mukaku jelas, namaku Rifa, aku mahasiswi jelas kredibilitasku tahu saya. sebagai mahasiswi. Nah, kau siapa? Kredibilitasmu apa? Mau diskusi sama aku? Itu Dosen gampang. katanya. Mencari data itu gampang. Oh, nggak tapi bisa, nggak bisa. Oh, minimal aku catat dulu. Nanti aku cari di belakang, biar aku Gimana tahu kalau aku nggak diskusi? ditipu. Nanti kita aku di YouTube ini live loh. Kita di publik loh. 1,1 juta jiwa yang menonton dan satu lagi di YouTubeku. Ini saya Oh, mau nggak jelaskan bisa. pertanyaan Nah, tadi. kau bukan bosku, kau bukan dosenku. Nggak bisa kau suruh-suruh aku, kecuali kau di kampusku. Kok nggak bisa? Gimana ya? Iyalah. Di sini aku membawa menjelaskan tadi ide dan dua pertanyaan gagasan. tadi katanya bilang Alkitab itu bukan Ya udah. kitab suci. Apa Kedua, kredibilitasmu? Agamamu Kristen? Kristen Dulu, ya, makanya sudah. kau jangan sok-sok jangan kau uji-uji kami umat Islam, masuk komal kami. Ini Saya tidak ada menguji. kami yang Saya- punya aturan. Karena saya mau uji. Kau tadi bilang kau mahasiswi, maka kau telah buat jurnal, kan kau mempelintir itu sejak kapan ada dosen mewajibkan kalau bicara di ruang publik dengan terkait satu tema. Dengar dulu. Di agama kamu, Doktrin nggak kau. pernah lah. Bukan agamaku yang kau uji, kau melakukan penipuan. Makanya aku bilang, sejak Yang kapan menipu. dosen mewajibkan ketika ada mahasiswinya Sejak kapan saya diskusi di menipu, ruang ya? publik, lalu harus ada jurnalnya. Ini kok nggak bisa? Kau bilang dulu itu, kalau itu bukan. Aku nggak, iya tidak perlu Langsung membuat aja, jurnal kita terkait apa yang diskusikan. bicara. Coba Pak Kaisar. Apa Kaisar ini? yang Nggak bisa. Bagiku itu, bagiku kredibilitas seseorang itu harus jelas. Kan ini nggak bisa diskusi yang baik. Gimana Loh, mau jelaskan? diskusi yang baik itu kita tahu loh dengan siapa kita bicara dulu loh. Ngelantur. Namamu siapa aslinya, Pak dosen? Siapa Kayak- namamu, Pak dosen? Kayak di rumah kopi aja kita dapat kusir. Maaf, justru aku menghindari room ini kayak tempat minum kopi, apalagi tempat tua si Rasmi. Ini Pertanyaan tempat kan yang tadi, berusaha akademis. udah bagus-bagus. Ciri-ciri diskusi itu Kan akademik tadi, adalah dengan Mbak tahu Umi ya, ini- udah kredibilitas Anda. Nama Anda siapa, Pak? Tadi kan sudah Nama jelaskan. Anda siapa, Pak? Ongkem, Nama Anda siapa? undang-undang. Ongkem, Pak, silakan Ongkem udah kundang. Ongkem, Pak. Udah kundang berapa kali? Maaf unik, aku potong. Anda sudah ku ongkem. Kalau Anda dibilang orang dosen, ongkem. Iya. Kita bahas yang lain mute Aku mau cari data dia antara di PDDikti. mahasiswa dan dosen. Kalau betul-betul ada dosen, ongkem kalau Anda berani. Di situ aja Anda coba ongkem kalau berani. Saya Kalau besarkan nggak kita dua-dua yang di deklarasikan. atas, yang review. Kenapa kita bahas subjektif? Nggak usah lah kita bahas subjektif. Bukan, Kita itu bahas bukan pada subjektif. Itu adalah standar universal. Pertama, kalau ada klaim dosen itu harus dibuktikan. Kalau enggak, aku nggak mau loh. Ongkem. Kasihan loh 1,2 Ongkem. orang yang menonton, ternyata kau penipu, Pak. Dosen itu gelar akademik, Pak. Kalau seandainya kau mengaku dosen, orang akan percaya dengan setiap omonganmu. Ternyata kau bukan dosen, kami tertipu. Saya nggak Kecuali bisa. kau nggak ngaku dosen dari tadi. Kau ngaku dosen loh, Tidak Pak. akan menipu kalian. Aku mahasiswi. Kau cari namaku di PD Dikti, Rifayah Diputri. Sekarang juga Ya, boleh udah kau tahu. cari. Udah tahu. Nah, Kan sekarang aku gampang tanya, untuk dijelaskan, Bapak gampang. dosen di mana? Ya udah, Bapak dosen di mana, Pak? Biar saya tahu saya lagi ngomong dengan dosen mana. Biar saya menunjukkan. Topik yang apa aja, langsung pada topik. Yaudah, kalau saya. gitu Bapak tidak mewakili kedosenan Bapak ya, Bapak mewakili pribadi Bapak yang rakyat jelata. Nggak penting saya kira menjelaskan itu. Loh, kalau gitu ngapain Anda kesini? Kami penting bagi kami. Kami ini umat Islam yang harus tahu dengan siapa kami bicara. Kalau jemaat awam yang bicara nggak perlu kami. Pak, kalau dosen yang bicara itu perlu kajian-kajian ilmiah, Pak. Ternyata jemaat awam ngaku dosen. Ternyata tukang tambal ban ngaku dosen, bahaya buat publik, Pak. Itu kebohongan publik loh. Dapat kamu. Nggak masalah lah.
Kamu mau bilang saya apa, terserah. Nah, oke, kalau gitu diam, biar saya deklarasikan. Teman-teman, mohon maaf ya, jangan terlalu percaya dengan Bapak ini karena dia hanya mengaku dosen ya. Mengaku dosen belum tentu dosen ya. Sampai kita mendapatkan bukti-bukti konkret bahwa dia dosen, kita tidak memperlakukan dia sebagai dosen, teman-teman ya. Kenapa? Karena saya tidak mau kita ditipu. Jadi tidak semua orang yang mengaku dosen itu betul-betul dosen. Jadi saya akan memperlakukan diri saya sebagai seorang yang tidak berbicara dengan dosen ya. Kenapa? Saya sangat menghormati orang-orang akademis ya, dari pihak dosen, pengajar, saya sangat menghormati. Tapi kalau Bapak ini tidak mampu menunjukkan klaimnya, klaim itu harus dibuktikan ya, dia seorang dosen, maka saya tidak perlu berbicara selayaknya seorang mahasiswi dengan dosen. Oke, silakan Pak, jawab pertanyaan saya, kenapa Kristen dikatakan agama kasih dan kenapa Bible dikatakan suci. Saya kasih waktu Anda 2 menit mulai dari sekarang, silakan. Giliran disuruh ngomong diam, giliran saya ngomong Anda ngomong. Itulah dosen tuh kayak gitu tuh. Dewa, Makanya lanjut, ragu Dewa. aku, jangan-jangan Bapak bukan dosen. Dewa, lanjut, udah dikasih waktu 2 menit. Dirimu disuruh ongkem pun tidak berani karena mengaku dosen. Ini sekarang dianggap ada jelata. Tolong jawab yang Uni Rifa berikan. Tolong 2 menit diberi waktu untuk menjawab. Lanjut. Oke, kenapa disebut dia kitab suci? Bukan Diam, kau, Erik. Erik. Aku Diam, takut kau, sama Erik. kau. Udah. Nggak ada ilmu Udah kau kau. menang, udah. Hebat kau, udah hebat kau. Jadi Kristen aja kau terus, dah. Pak Dewa ini yang muku aja. Kau nggak diajak, Erik. Kau nanti diajak pas ngacak-ngacak sampah. Dewa, buka mic. Saya sudah undang. Buka mic. Dewa. Yang diperlukan sekarang ilmu ilmiah, bukan tafsir. Apalah kau, Erik. Udahlah kau belajar masak aja, Erik. Biar bisa kau buka restoran. Uni, kenapa sih oten-oten ini kalau yang kafir-kafir ini kalau ditanya masalah ketuhanan mereka langsung mute, nggak mau jawab. Kalau ngaku dosen, langsung pingsan. Aku menjawab, oke? Bu, Jawablah, di bawah dulu, jawab. Udah kepengen kali kau menjawab, udah jawablah. Kau pengen ngomong aja, aku tengok dari tadi lah ngomong kau. Wan, Takut Tuhannya berulang tahun. Itunya. kenapa disebut kitab suci? Karena dia adalah firman Tuhan. Udah, Apa itu. Oke. Udah ya. Menurut Erik, Bible dikatakan suci karena dia firman Tuhan, betul? Ya, Coba aku tanya dulu. Dalam kitab Lukas pasal 3 nomor 23, buka dulu kitabmu. Aku tanyakan ini dulu. jangan itu, jangan satu apa ya, jangan satu ayat ya. Katanya kita mau diskusi bagus-bagus. Aku udah takut sama kau loh, udah bergetar-getar aku. Takut aku dibaptis gara-gara kau ini loh. Loh, jangan ambil satu ayat, ya. Karena Ya kau lah bacakan semua ayat. Kau suruh pula aku baca satu perikop itu. Kau aja lah baca satu kitab Lukas itu. Kok aku pula yang kau suruh baca? Dadanya ya kau, Erik. Kau buka dulu Lukas pasal 323 itu. kau mengaku Lukas tapi bodoh. Hei, udah ku izinkan kau bicara, kotor kali bahasa kalian itu. Kalian kalau oten juga gara makan B2, mulut kalian ke semua sampah isinya loh. Bagus-bagus lah. Lukas pasal 323, buka itu, Erik. Coba buka, mulai dari ayat berapa? Buka. Lukas pasal 3. Kau ini, kau baca sendiri. Satu perikop suka-suka kau lah. Kau baca kek, kau enggak suka-suka kau. Sebelumnya. Coba, kita baca bersama-sama. Bacalah kau, ngajak-ngajak aku pula kau. Ih, Biar kita cerdaskan, jangan bohong. Heyang, Baca buka lah kau tuh, Heyang, kau buka, Heyang. Buka. buka lah sendiri. Kita buka. Kau awak pula. Betul-betul Dibaca gondi lah kau. kau, gondi kali lah kau disuruh buka, bukan kau buka, kau gondi kau. Yang Aku bertanya. pula kau suruh baca. Paham, Lucu ini- kau. Ya. Kau yang, Ih. ya kau yang buka. Tunjukkan. Nggak mau aku. Kau yang mau menjelaskan, aku pula yang nunjukkan. Hebat kali kau. Kau yang katanya mau menjelaskan, aku pula yang bantuin kau menjelaskan. Mending aku yang kau suruh menjelaskan. Sini ku jelaskan. Bible tidak layak dikatakan kitab suci. Pertama, karena di situ ada dongeng. Kedua, di dalamnya memuat pendapat manusia dan juga surat-surat cinta dari Paulus. Nggak layak dikatakan perkataan Tuhan. Tipu kau. Kau yang Nah. bertanya.
Ya tunjukkan pertanyaan. Makanya kau yang kan ku tanya kenapa kita mau dikatakan suci, kau bilang karena adalah perkataan Tuhan. Mana ada kan gitu kataku. Kau bilang ada. Yang mana perkataan Tuhan? Kau tunjukkan sama aku. Aku juga bisa tunjukkan bukan perkataan Tuhan. Contoh kutipan Epimenides ada dalam kitabmu. Kemudian dongeng orang Yahudi ada di kitabmu. Mana nih? Jangan. Surat-surat Paulus ada di kitabmu, pendapat-pendapat Paulus ada di kitabmu, anggapan orang ada di kitabmu, hasil penyelidikan ada di kitabmu. Lalu kau bilang kitabmu perkataan Tuhan yang mana? Ya. Ya. Assalamualaikum. Jangan di-mute dong. Gimana sih? Kau sopan lah, kau Kristen sopan lah. Kau udah di mute berarti satu-satu ngomong. Jangan tantrum kau Robi. Gak apa-apa, saya kan nggak ngomong. Ya Saya maka nggak ngomong, saya nggak ngomong. Iya di mute dulu. Bapak Robin pun aneh masuk komal, Bapak pula ngatur-ngatur kami. Kalau Bapak nggak mau jangan masuk lah. Aneh. Kok kalian kayak penjajah sih masuk komal Islam, kami yang kalian atur. Kami yang memberikan aturan. Aturan kena langgar aku lagi, turun aku dulu bentar. Pertanyaan ilmiah nggak bisa kau jawab. Ya turun aku ya. Aku kerja. Udah turun aja kau, nggak ada ilmunya kau. Nggak ada ilmunya, turun aja kau. Nggak ada ilmunya kau. Jangan turun saudaraku. Aduh, langsung turun saja nih. Oke, Robi Pardede, selamat siang. Agama apa? Kristen sejati. Lah, Kristen oke. Jadi kalau udah di mute itu berarti salah satu kami Muslim sini nggak ada nyerobot-nyerobot. Kalau si Dewa udah di pojok. Belajarlah beradab, bersantun. Kamu yang nggak ada adab. Kau datang ke rumah orang Iya, nggak nggak ada orang adab pula. juga. Jadi kenapa? Kalau nggak punya adab bagaimana? Terserah kamu lah menghakimi saya. Kamu udah itu di ngomong mute. yang benar tuh sama orang Udah tua. turunlah Pak Robin, ribut kali Pak Robin Jangan dari tadi. dituduh lagi, Pak. Turun. Turun ya, kau lah. Habis waktu. Buang-buang waktu kami. Nggak ada waktu kami menghadapi tantrum kalian. Aku cuma bertanya, kenapa kitab kalian dikatakan suci? Itu pun jadi pertentak. Takut lama-lama sama orang Kristen ini loh. Nanya kenapa kitabnya suci aja jadi berantem loh sama kita loh. Jangan-jangan bisa kembali loh kita ke zaman kegelapan zaman dahulu kala loh. Di abad ke-16, 19 loh. Parah loh. Cuma nanya aja loh, kenapa kitabmu suci bang? Ngamuk kalian. Ngeri loh kami loh. Rayon Masuk kalian ke Nauli. sini. Selamat siang, agama apa? Rayon Nauli. Rayon. Sekali lagi saya panggil Anda tidak menjawab, saya turunkan. Ini sebenarnya ini kafir-kafir ini kalau kita baca Bible-nya mereka tuh tamtru. Kalau dipijak Bible sama si logika tungki dikasih duit. Ya kan? Ngeri lah. Dewa masih bernafas Dewa? Udah nangis di pojok dia itu. Si Dewa. Makanya jangan ngaku dosen kalau bukan dosen Pak Dewa. Kalau dosen beneran ngapain malu coba. Biasanya orang hukum bicara agama. Nggak boleh ngaku-ngaku loh. Kalau memang dosen, enggak. Kenapa? Aku nggak boleh menerima informasi yang bohong-bohong. Karena itu gelar akademis loh. Gelar akademis itu akan diminta pertanggungjawaban. Kalau berbohong di depan publik kena delik gitu loh. Aku juga sedikit lah belajar ilmu. Mengaku-ngaku sebagai seorang mahasiswi, ternyata bukan mahasiswi, kena itu. Mengaku-ngaku dokter, bukan dokter, kena itu loh. Mengaku-ngaku dosen, bukan dosen, kena itu loh. Bahaya loh. Makanya jujur-jujur aja kita. Kalau jujur kita nih, aku contohnya nggak pernah takut aku loh. Aku tunjukkan di mana mahasiswa itu loh. Ajo, selamat siang. Selamat siang. Agama apa? Ajo, udah turun. Kita mau cari oten yang betul-betul yang bisa. 4 oten pun boleh naik ke atas. Ami, selamat siang. Agama apa? Ami. Islam. Oke, di bawah aja ya. Oke, Bang. Kita kasih kursi sama oten ya. 3 kita kasih kursi ya. Si Dewa udah nice di pojok. Katanya dosen nice di pojok. Sebentar ya, Uni Rifa lagi lelet ini. Saya naikkan. Lelet pula ini apa wifi-nya. Bentar saya naik dulu. Halo. Ya silakan Pak Dewa. Sorry Silakan. tadi lagi ada tamu jadi saya tadi. Ya silakan Pak Dewa. Apa tadi pertanyaannya?
Kenapa Bible dikatakan suci? Kenapa Kristen dikatakan agama kasih? Mungkin jawab dulu yang pertama lah, biar kita dudukkan satu ya. Saya sebagai mahasiswi kan belajar dan ketika saya belajar bisa jadi saya sedang mengajar tanpa sadar. Maka ini menjadi penelitian saya. Kalau saya ditanya pertanyaan seperti itu, saya mampu menunjukkan alasan kenapa Al-Quran itu secara rasional Yang itu pertama suci. mungkin harus diketahui kalau Silakan. itu pasti isinya adalah mengajarkan yang baik, ya kan? Mengajarkan yang baik. Oke, Ya. oke, saya catat ya Pak ya. Mengajarkan yang baik. Supaya jadi bahan referensi kamu. Bukan mengajarkan yang benar ya, tapi mengajarkan yang baik ya. Baik. Yang benar, yang baik tentunya. Karena yang baik Udahlah. benar, yang benar belum tentu baik. Satu Pak, satu poin. Mau bahas poin ini atau mau lanjut ke poin selanjutnya atau mau mengumpulkan beberapa poin yang nanti baru kita bahas? Itu aja. Ketika kita Oke. baca Alkitab, ternyata isinya adalah menjelaskan tentang kebenaran dan kebaikan, tentang kasih, maka jelas Alkitab itu adalah suci. Oke, saya tanya ya. Berarti mengajarkan kebaikan ya. Oke, menurut Bapak ketika pengajaran seperti ini baik atau tidak nih? Saya tanya ya. Pengajaran apa? Iya, pengajaran Yesus lah. Kan Bapak Kristen kan? Ya, Kristen. Saya dari tadi saya jelaskan Kristen. Kenapa ditanya-tanya lagi? Iya makanya Bapak nanya pengajaran siapa, tentu pengajaran Yesus dong. Lukas pasal 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Di sini Yesus mengajarkan untuk membenci keluarga, Pak. Apakah ini ajaran yang baik di iman Kristen? Silakan dijawab, Pak. Ya. Jadi kalau membaca Alkitab itu jangan sepenggal-sepenggal atau ayat-ayatnya saja. Baca Ya, silakan dibaca banyak. perikopnya Bapak di yang atas baca, ada. Pak. Jangan saya, Pak. Bapak yang baca. Silakan Bapak yang Oke, baca. tadi di mana tadi? Dibuka di mana? Lukas pasal 14 nomor 26. Lukas 14 nomor 26. 14 nomor 26. Lukas 14 nomor 26 ya. Semuanya ayat ya. Kalau kita menyebut ayat bukan nomor. Kalau nomor-nomor itu di judi. Ayat itu bahasa Arab, Pak. Ayat itu merujuk kepada firman Allah. Itu kan bahasa Arab. Kamu Secara selalu membaca terminologi Alkitab sebenarnya itu Matius 1 ayat Alkitab, ayat, Rasul itu ada istilah-istilah teologi Islam sih, Pak. Saya bingung sama dosennya. Yang membedakan ya. Kita membicarakan Ya, aneh lah kalian ini loh. Saya nomor loh, Pak. Kan nomor 26 itu. Kalau kami itu ayat. Kenapa ayat itu bahasa Arab, Pak? terserah kalian mau Kenapa menyebut sih? nomor, menyebut number, menyebut apa terserah karena kepercayaan kalian kan. Ya sudah kalau gitu jangan dikritisi saya bilang nomor. Kenapa Bapak Oke, mempermasalahkan saya bilang nomor? Ayat itu adanya bahasa Arab itu. Ya, silakan kalian menyebut apa saja nggak masalah. Karena Ya memang- udah jangan dipermasalahkan. Ya, oke, tidak dipersoalkan. Ya Jadi udah. tadi apa? Lukas berapa? Lukas pasal 14 nomor 26, Pak. Lukas 14 ayat 26. Itu perikopnya coba baca. Kita baca aja ya, karena kalian Pak yang baca lah, kan Bapak yang ngejelasin. Saya kan belajar, Bapak kan dosen. segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Itu perikopnya. Jelas dulu ya. Di atas itu sudah dijelaskan. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Harus melepaskan istri Bapak. Faktanya memang begitu. Kalau kita Jadi Bapak lepaskan istri Bapak. Saya mau tanya juga, kalau kalian percaya kepada Allah kalian, kemudian suami kalian bukan pengikut Allah itu, kalian mau lepaskan enggak? Mau lepaskan Oh nggak? jelas nggak ada tidak boleh kami itu sama-sama dengan Nah, itu. tapi bukan berarti harus membenci. Pak, di sini diksinya membenci loh Pak, bukan melepaskan. Dan itu adalah judul perikop yang bukan ayat. Saya bingung kenapa judul yang dibuat manusia belakangan lebih benar daripada ayat. Di ayatnya itu jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci. Kalau kami misalnya, aku masuk Islam, lakiku murtad, aku tinggalkan tanpa membenci Pak. Yang kubenci perbuatannya bukan orangnya. Lukas 14:26 ini diksinya gini loh. Jika saya yang jelaskan, Bentar bukan kamu dulu. yang jelaskan. Makanya jangan Anda menjelaskan jelaskan kalau tapi kalian jangan tipu tidak saya, mengerti. kan saya ragu kedosenan Anda nih. Masa kata benci jadi melepaskan? Siapa bilang kata benci jadi melepaskan? Itu bahasa Arab, bahasa aslinya apa? Coba saya kasih teks aslinya nih. menjelaskan sesuai dengan kepercayaan saya. Kalian Iya, kalau Anda yakin ayam itu bebek itu kan urusan Anda. Di situ diksinya kalian akan katakan salah dulu menjelaskan terjemahannya karena salah. tidak paham isi Alkitab. Pak, ini kan bahasa aslinya miseo, Pak. Artinya membenci, kok jadi melepaskan? Ya, oke, Pak, begitu. jangan tipu saya nih. Miseo ini artinya apa, Pak? Coba ada nggak salah satu artinya melepaskan? Nih, saya tunjukkan sama Bapak. Nih. Yang Coba dimaksud di mana di ada sini- kata yang dimaksud nih, di sini bentar bukan dulu nih. membenci Membenci, orangnya, membenci, ya. dibenci, Membenci, benci,
membenci, bukan membenci, orangnya. membenci, membenci. Mana di sini? Masa Mana di yang sini jelaskan membenci atau kamu bukan yang membenci jelaskan? orang? Ya Bapak Gimana jangan ini? tipu Ada saya, kok jadi gimana, Bu? melepaskan? Mana Nggak kata bisa saya melepaskan di jelaskan situ, kayak gini. Bapak? Bapak menipu saya loh, nggak terima saya ditipu sama Kok gini saya hidup loh. tipu? Masa Saya saya mau belajar menjelaskan sama Anda? kebenaran yang saya miliki, Bapak kalian katanya dosen bilang, hukum. bagaimana? Bapak Kalian mengerti? juga begitu. Bapak mengerti? Kalau kalian menjelaskan Loh. kepada saya bilang saya tidak percaya. Pak, Bapak karena menjelaskan itu hak Bapak, tapi Bapak jangan menipu. Tipuan yang Bapak lakukan saya adalah tidak Bapak menipu. katakan Kalian juga kalau menjelaskan kepada kata saya bilang membenci. menipu. Bisa saja saya Bukan bilang begitu. loh. Buktikan kalau saya menipu, saya tidak akan mempelintir Nah, bahasa sekarang saya Al-Quran mau kok. buktikan bahwa saya Di tidak si- menipu. Kenapa kamu tidak terima? Oke, saya tanya, membenci itu siapa yang mengatakan artinya melepaskan? Pak, Di sini melepaskan itu apakah belum tentu membenci, Pak. orangnya Membenci atau itu adalah membenci sikap, Pak. kelakuannya? Di sini membenci ibumu. Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, bukan sifat bapaknya, sifat ibunya enggak. Tadi Tapi sudah di sini, diangkat, dan tadi sudah jikalau diangkat seorang datang, kata dasarnya, kata-kata istilah miseo, dasar dari membenci, Iya kan miseo, coba baca kembali. membenci. Iya, Ini coba baca membenci kembali nih. miseonya. Nih saya cek kembali nih. Membenci Ya, baca, kok, baca. bukan Sudah, melepaskan. jelaskan Bapak kok bacanya. nipu saya? Entar dulu. Kok saya menipu? Gimana saya menjelaskan kalau Di situ kan ayatnya barang siapa yang tidak membenci, lalu Bapak bilang melepaskan. Sejak kapan membenci jadi melepaskan? Yang ngajarin Bapak siapa itu ahli bahasa? Mana kalau membenci itu artinya melepaskan? Tidak, Pak. Misalnya, saya melepaskan pacar Oke, saya untuk dengan nikah. Belum tentu saya benci loh, Pak. Bapak ini Oke. gimana sih? Bapak katanya dosen, masa ontologis membenci? secara bahasa Oke. aja Bapak? Sekarang kita fokus pada membenci nih, ya. Miseo, nih saya lihat nih, Miseo, tengok apa nih ya, di situ? nih. Ya. Ah, jelas. Membenci. Nah ya, saya lihat nih. Membenci, dibenci, bencilah, membenci, benci, akan benci, nggak ada di sini melepaskan. Iya. Membenci, Jadi sifatnya membenci. ya, Mana? Jadi masalah sifat kan, bukan orangnya atau benda. Perilaku itu Pak, bukan sifat Pak. Ya, Pak, perilaku. membenci itu kan perilaku, tindakan Pak. Sifat itu kayak saya manis, Sudah itu sifat terjawab, kan? saya. Sudah terjawab. Bapak dosen kok saya ngajarin Bapak sih? Iya, saya sudah itu sudah terjawab bahwa yang membenci itu perilakunya. Mana di situ perilaku Bapak kok menambah firman Tuhan? Bapak bacalah kitab Bapak, jangan menambahi nih. Ini aku kasih data Ini ini. sudah terjawab kok, malah dia tentang ulang gimana ya? Loh, mana Jadi perilaku? membenci di sini bukan membenci orangnya, sama yang dibilang Umi tadi. Di mana tertulis? Tidak akan benci orangnya kan? Suami kamu Oke, kalau Bapak tidak, baca lagi. tidak menyembah Allah itu, pasti kamu bilang tadi saya tidak benci. Apa Bapak? Ya kan? Pak, saya bukan bicara asumsi liar Bapak, saya bicara ayat ini. Ayat ini Bapak jelas. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak, kalau Bapak bilang ini melepaskan, artinya dan dia tidak melepaskan, baru saya terima. Oh, melepaskan, berarti harus melepaskan suami, harus meninggalkan mama. Pak, berarti harus meninggalkan mama, meninggalkan istri, meninggalkan anak-anak saudara kita. Tapi di sini diksinya adalah membenci Pak. Nih KBBI membenci nih Pak. Masa Bapak nggak tahu arti membenci sih Pak? Pak, membenci loh Pak. Oke, Pak, saya jelaskan membenci. lagi. Mendengar nggak? Saya mau jelaskan. Saya mau mendengar dengar nggak? tapi jangan tipu. Saya nggak mau ditipu. Nah aja Saya nih. nggak menipu juga. Saya tidak menipu. Saya Pak, mengajarkan yang nih, betul. membenci itu sangat tidak suka, Pak. Sangat tidak suka. Ya, membenci, merasa sangat tidak suka, benci, menimbulkan. Masa Bapak nggak tahu arti benci? Benci ini pun kalau kita nggak, Pak, masa kita belajar? Saya ngajarin Bapak bahasa Indonesia. Bapak tuh dosen hukum. Bapak tahu tidak dalam dosen hukum itu semua tuh secara ontologis, epistemologis Ada itu dipelajari unsur-unsurnya. lah saya Jadi rasa. setiap perbuatan itu Makanya, ada unsur-unsurnya, ya kan? nggak usah bawa nanti kalau bahas masalah hukum blunder loh Bapak di sini loh Pak sebagai Kristen loh. Saya mau tanya Bapak, kalau seandainya di ranah Saya hukum boleh tidak menjelaskan. menghukum orang? Saya Nah menjelaskan ini nggak bisa katanya kalau gini. Bapak udah gimana? bilang tadi penipuan Bapak, Oke, Bapak bilang kita itu lanjut. melepaskan. Kita aja tadi menjelaskan bahwa kalau kitab itu mengajarkan hal yang baik, pasti itu adalah kitab Ya, yang suci. menurut Bapak membenci keluarga baik nggak? Itu membenci kalau dia perbuatannya itu sudah terjawab. Mana di situ aduh, saya udah ikut kali lo Kristen sejak 6 tahun lalu lo katanya jangan menambahi firman Tuhan, jangan mempelintir perkataan Tuhan, ditambah lagi di situ barang karena- siapa tidak membenci karena kamu ibunya. menafsirkan Pak, salah. Saya tidak pernah menafsir loh, saya membaca loh dengan tepat saya baca loh, sola skriptura loh. Iman kita beda, makanya Itu kalau masalah iman. Ya, menurut Bapak pemahamannya di sini apa? Orang kalau punya kasih, ya, apakah kasih itu harus tidak membenci?
Apa sih Pak? Nggak ngerti saya. Apa ini Nggak pertanyaan? ngerti kan? Menurut Nah, Bapak, itu. menurut Bapak pemahaman Bapak ini apa? Itu yang saya tanya. Pemahaman Bapak ini apa? Karena kalian tidak pernah akan paham kalau tidak Pak, mengetahui. kalau Bapak tahu kami tidak akan paham, mengapain Bapak berusaha menjelaskan kepada kami? Lucu Bapak ini. Bapak sudah klaim kami tidak akan paham, lalu Bapak mencoba menjelaskan. Coba, saya mau tanya. ngomong, dia sudah ngomong ribuan kata. Tidak bisa saya jelaskan. Pak, karena saya mahasiswi yang Nggak bisa kritis, saya Pak. diskusi. Harusnya Bapak sebagai Minta dosen maaf, bangga loh. nggak Saya bisa tidak diskusi gampang dengan orang yang dibotol-botoli tidak loh. mau. Ya susah. Saya kasih Bapak menjelaskan. Silakan Bapak jelaskan. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci, apa maknanya ini tidak membenci? Nggak bisa. Saya mahasiswi kritis, Pak. Saya bukan mahasiswi botol. Maaf, saya pintar. Nggak bisa Kita kalian sapa tamu dulu nih ya. Anan, selamat siang, agama apa? Anan buka mic. Tadi Anda sudah apa ini? Tadi udah open cam. Anan, saya tanya sekali lagi, Anda dia buka mic, saya turunkan. Anan, selamat siang, agama apa? Tadi dia Uni udah 3 kali asal dikasih jawaban yang apa ini tidak sesuai asumsinya, lari dia. Apollo, selamat sore, agama apa? Apollo, selamat sore, agama apa? Apollo. Uni, ini kan di sini udah waktu sholat. Uni kan di sini apa ini moderator juga, aku cek dulu ya. Uni, Moderator. pilih sendiri, naikkan satu-satu ya. Pilih sendiri, saya tinggalkan, saya mau sholat dulu. Uni pilih sendiri, naikkan. Itu ada 3 itu. Lepah tegar berapa naga. Lanjut. Kuturunkan nanti Kaisar. Baik bengai-bengai lah bagat Tuhan. Hari tombak 1 sama tentara Romawi, makanya aku emosi gara-gara hadiah tadi 27. Promek 13. Ini loh, aku diajarkan dosenku untuk jangan, mamaku ngajarin, dosenku ngajarin, jangan kau gampang percaya ya. Zaman sekarang banyak penipu. Di sini ku baca, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci, tiba-tiba dia bilang meninggalkan. Sejak kapan meninggalkan itu membenci? Aku meninggalkan anakku. Apakah aku membenci anakku? Enggak. Lucu kali loh. Yang kutanya, apakah ajaran membenci ini ajaran baik? Tinggal jawab. Baik, ya sudah, berarti kami tahu kalau Kristen itu mengajarkan membenci kepada keluarga. Kalau enggak bilang, ini terjemahannya salah nih. Nggak kayak gitu, ayat ini gagal ini. Jujur aja kita loh. Ini sudah sangat jelas loh. Oh, kalau kami memahaminya begini. Loh, kalian bilang ayam itu bebek, kalian pikir aku terima gitu? Nggak mau aku. Aku meninggalkan tasku di kelas. Bagus tuh analoginya. Aku telah meninggalkan tasku di kelas, maka aku membenci tasku. Apa itu? Aku meninggalkan daganganku dulu ya. Aku mau beli cilok. Aku membenci daganganku. Apa ini? Apa ini Pak Robin? Itu istri saya tuh Bunda. Arina apa Ari Pak? Ya tuh dia. Janganlah ngatang. Jadi ini sesama perempuan, ayo kau nggak boleh ngomong gitu. Kalau nggak memahami, kalau nggak benar-benar masuk dalam Memang kalau Yesus, mulut nggak perempuan bakal ini bisa aduh memahami pusing aku lihat firman mulut-mulut perempuan ini sekarang. Aduh. Tuhan. Tahu nggak? Sibuk banget kau ngurusin Alkitab itu. Aduh, Ngurusin bukan agama. begitu. Sakit, Mak. Kurang percaya sama isi Al-Qurannya, sibuk banget ngurusinnya. Oh, dasar perempuan. Iya, gue benci sama pedebat-pedebat Kristen apa itu Islam. Ngurusin Alkitab wae. Enggak ngurusi, Bu. Udah, nggak apa-apa, Pak. Biarin lah. Itu namanya perempuan-perempuan yang begitu. Kita jadi begini ya, saudaraku ya. Kalau memang seperti dosen tadi sebenarnya dia ungkapkan lah. Jangan kita diajarkan di sana kita nggak mempertuhankan manusia kok. Jadi itulah makanya nggak semua Kristen mempertuhankan manusia. Jadi itu hanya sesuai dengan ini aja, imannya aja. Makanya ya itu yang dia imani ya nggak apa-apa. Yang penting kita nggak usah komplain sama santun seperti yang dikatakan Ripa tadi, santun aja lah. Nggak usah ngurusin isi Alkitab, Diam lah ngurusin kau dulu. Al-Quran lo. Kalau nggak percaya ngapain kau urusin? Tuh. Ya sudah. Ya udahlah. Oke, lah lanjut yang lain. Saya mute dulu.
kali Pak Robin itu ya. Dimarahi bininya dia loh. Nggak usah Uni Ripa, nggak usah kasihan. Biarlah Tuhan yang Maha Kuasa yang kasihan kepada saya. Makanya Lek, sopan kau dimarah, kau dibalbal sama Nemboru. Nah ini lagi nih, Habis ya ngotos lagi nih. kau. Saya serang lagi nanti nih. Siapa ini? Dibebas Ajarin kau dulu sama Ripa, Nemboru. ajarin dulu ini. Belum tahu dia saya Balbal kau sama siapa. Nemboru, habisnya kau. Eda, dibalbal Nggak dulu si mano Robi kena itu. sakit sekolah. Rancak lah Dibalbal banyak dulu orang si Robi ngomong ah. itu. Dibalbal dulu si Robi itu. Dibalbal. Suami Ripa Balbal ya. kon, balbal kon. Menang bal hope saya ada mengajari ahad ho. Nang busong ni. Iya anjir. Tahawalongi may bana. Nabapi bana kekurangan na tahawalongi mak. Ya begitulah yang hidup di dunia. Makan ini makan sendiri nih Uni Ripa ini. Bagi-bagi ya tuh. Anjir, belum tahu dia siapa aku, anjir. Ripa lebih tahu, oi. Ripa apa Robin? Ripa kan pintar, Robin pintar. Kau nih. Udah tertawa aja lah, lebih baik daripada kita ngucap mendosa, mending tertawa lah. Daripada Ripa pintar, oi. Debat agama Ripa pintar. Wah, tepuk tangan buat Ripa. Sakitnya hilang. Bodoh dan tolol. gimana itu wajahmu Ripa? Aduh. Ripa pintar, bodoh. Udah kayak Jarwo itu. Bapak yang udah nggak jangan dibawa nih. Turunin si Robin, kalau nggak aku ganggu. Uni, Bang Faruk, saya izin pamit dulu. Berhubung sudah asar ya. Bodoh Ya. dan tolol. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak Kasar. Pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ripa pintar, botol. Urusin agama orang wae. Ngapain kasih pemahaman orang yang nggak percaya, kalau dikasih paham sama aja ngasih ke babi. Emosi gua kalau udah ngomong sama si Juma, si Ripa, si Nora itu sama aja kayak ereksi mulutnya. Kaleng rombeng. Nggak boleh menghakimi manusia. Kau itu Emang iya kayak kaleng rombeng, Juma, Ripa, Nora kaleng rombeng. sama aja kau menghakimi Tuhan kau seperti itu. Apakah itu pengajaran yang baik? Makanya Sin agama orang wae ngapain sih? tidak pernah diajarkan. Sekalipun manusia itu bersalah, jangan pernah kau menghakimi. Gak usah kau itu Kau kan menjolimin orang kau. orang Ya sudahlah. Gak ada sih. Terserah. Hilang filterku loh. Gimana Ripa? Jangan ngomong sama aku Pak. Dihajar aku sama binimu nanti takut aku. Ya udah. Udah ini aja lah. Jeda aja dulu jeda. Memang buru-buru Batak ini repot ini. Sama Emang si Ripa itu Batak itu enggak kan? buru-buru naga. Ya udahlah. Enggak kan, mulutnya kayak ereksi. Nggak ada aku hubungan apa-apa sama lakimu Eda. Janganlah kau cemburu sama aku loh. Ada lo kekasih hatiku lo ke Eda. Lagian nggak mungkin aku mau sama orang Kristen Eda. Nggak bersunat kan? Jangan kau cemburu sama aku Eda. Kalau orang Islam bisa jadi mau aku. Nggak pengen aku tengok lakimu ini loh. Anak-anakku juga bersunat. Tapi Jadi nggak itu jaminan, nggak itu patokan. Aku juga Enggak bersunat. ada artinya kau si paham. Alhamdulillah. jangan ngerobin kau ngomong sama aku Pak Robin. Cemburu bin. Enggak ada artinya kan.
Nggak ada aku gangguin lakimu Eda. Mending aku gangguin si Yoga. Bujang dia. Pas itu. Apalah kau Eda. Ngamuk-ngamuk kau Eda. Nanti kau dimusuhi masyarakat lo Eda. Kalau ngamuk-ngamuk kayak gini lo. Setruk kau nanti. Sakit hatimu kebawa nanti. Nanti kalau Pak Robin baik-baik sama orang SPG ngamuk kau. Boleh lo cemburu tapi jangan cemburu buta Eda. Nggak boleh lo kayak gitu. Suamimu lo itu hormati dia. Hai Eda, jeng, hormati lakimu. Tunduklah. Kau baca kitabmu tuh Eda. Tunduklah akan segala sesuatu kepada suamimu. Efesus 5 ayat 22. Ya, benar-benar. Tunduklah sebagaimana kau tunduk tunduklah kepada suamimu Kristus. seperti Hai kepada istri, Tuhan. kutuk Ya. dia dulu dalam nama Yesus. Cepat Pak Robin. Daripada dengar si Rifa, mending gua dengar musik. Jangan begitu. Tunduklah kau akan segala sesuatu kepada suamimu Eda. Seperti tunduk kepada Yesus. Aduh, Apa coba dulu Pak Robin, coba ngomong Sama sama itu aku aja dulu. dulu, Apa itu. masalah? Bukan apa masalahnya? dia nggak suka lihat Nandar, Juma, pokoknya semua yang dia Ih, nggak nggak boleh suka kayak dia gitu lah termasuk. Eda. Katanya Sementara kan Kristen Tuhan aja ajaran senang kasih. pada semua manusia. Jadi itulah. Iya lah Eda. Kayak Rex King. Eh, Turunin si Robin. Mulut kalian kayak Rex King. Jangan kayak gitu. Dia kan juga berhak bicara tentang agamanya loh Eda. Bisa jadi dia dipakai Yesus dia Benar, untuk benar, mendamaikan benar. seluruh alam. Jadi begitulah Uni. Ya itulah makanya kekristenan itu nggak ditunjukkan. Sabar ya Pak Robin ya. Banyak Sabar yang ya, Pak Robin, menyangkal, tidak melakukan apa yang diajarkan Yesus, tidak pernah dilakukan. Contohnya jangan pertuhankan manusia, katanya dilakukan, mempertuhankan manusia. Jadi kadang-kadang di sinilah tidak pernah Yesus mengajarkan Sabar ya Pak Robin ya. Ya itulah, tapi masih itu Semangat kan. Pak Robin ya. Semangat Pak Robin ya. Kami mendukungmu Pak Robin ya. Ya udahlah. Hai Edaku, jeng, Mau berhenti. hormati lakimu yang menafkahi, jeng, memberi Ya. kau uang. Jangan kau bentak-bentak lakimu itu, nanti kau dikutuk sama Tuhanmu. Nggak boleh gitu loh Eda. Aku sebagai perempuan malu loh aku kayak gitu. Hormati suamimu Eda. Kayak manapun dia dihargai dia di tempat orang, kau harus menghargainya. Kau aja nggak menghargai lakimu Eda. Kayak mana Pak Robin dihargai orang. Bertobat kau ya Kak. Bertobat. Jangan takut kau ke Eda. Nggak suka aku sama lakimu loh. Iya, aku sukanya sama bukan lakimu lah pokoknya. Adalah. Jujur aku bilang, nggak ada aku suka sama lakimu, betul. Berjumpa aku nggak pernah aku nengok mukanya. Kau aja lah ya, kata Pak Robin, beribu-ribu bintang di langit, hanya Eda yang paling dia cinta katanya. Hanya kau yang dicintainya loh. Udah parah, udah kambuh udah. Uni Rifa udah. Dia mendangdut dia. Repot memang kalau perempuan ini. Ya. Yes, disco. Hai. Lagi dah, lagi ada. Cepat dah. Daripada maki-maki Alkitab tahunnya. Cepat dah. Lagi tanggung Nina. Mantap kali Eda nih. Si Rifa mulutnya bising. Cepatlah joget kita Eda. Lomba joget kita, lomba pargoy kita. Cepat dah. Cepatlah Eda. Mana yang paling hebat jogetan kita? Ayo cepat. Ayo, cepatlah. Musrek. Mana ini? Musrek. Janganlah cemburu-cemburu kayak gitu. Kecuali lakimu gatal. Gak ada dia menggatal, gak pernah dia merayuku loh. Dia cuman mengatakan sesuatu yang benar. Gak boleh loh kayak gitu, memperturutkan hatimu itu. Rumah tanggamu jagalah Eda.
Nggak boleh bercerai dalam Kristen loh. Lama-lama muak Pak Robin nanti. Dicarinya bini baru nanti. Nggak boleh ya. Kasihan anak-anakmu loh. Janganlah kayak gitu Eda. Ya bagus-bagus aja lah. Jangan bikin malu. Ya. Gitu ya Eda ya. Benci kok sama aku nggak apa-apa. Mana musiknya? Biar aja Pak Robin. Kenapa? Eda, nyanyi dulu Eda. Keluarkan suara emasmu Eda. Eda sayang. Oh Eda cantik. Oh, tolong doroh aku tuh Eda. Si Nandar juga udah kenal kok. Kasihan. Nandar udah. Bang Robin jangan ngomong sama aku ngomong sama binimu aja, cemburu. Oh iya, binimu. oke. Silakan. Lagi nggak mau dia, udah kesana di depan dia. Udah diamlah Kole. Gue ngomong sama lu capek, nggak ada kalori, gue nggak khusus ada kalori buat lu ngomong kayak resting lu. Aduh, aman. Bubble Eda, bubble Robi. Kalaupun Pak, aku ngomong sama Mbak. Udah sama Eda aja. Diam Pak Robin. Siapa nama Eda itu? Tanya sama Nandar lah, Nandar udah tahu. Nandar nanti tanya Nandar. Dia nggak mau. Kenalkanlah aku dulu. Eda sayang. Namanya Norma Ida Borusnaga. Eda Norma. Oh, Eda Norma. Oh, Sama dengan si Nora namanya. Nora Eda 01. aku yang Nora cantik. Eda Ya, seorang cantik. Batak. Boleh. Ya, Kata seperti Pak itu. Robin, kaulah satu-satunya wanita yang semok di dunia ini. Oh Eda, janganlah kau marah-marah sama aku. Nanti kau dikutuk, dijadikan batu. Mana dia? Eda. Oh Eda, sini dulu. Kok benci kau sama aku? Coba. Sini dulu, ngobrol kita dulu. Main musik di depan dia. Lagi tripping dia nih. Lagi tripping dia. Ya udahlah. Ya udahlah. Bilang sama dia ya aja. Pak Robin jangan banyak bicara sama cewek loh. Istri Pak Robin pencemburu loh, sama laki-laki aja Pak Robin ngomong. Takut aku. Apalah. Itu Digorok kita aku ambil nanti positifnya aja. Berarti cemburu berarti dia sayang sama kita. Itu aja kita ambil sayang positifnya. kali dia sama Pak. Iya. Gitu aja. Kalau sama saya masih seperti itu aja. Ya, Itu sama aku gitu ya. diskusi lintas agama aja ya. Yang cemburu-cemburu sama aku bilang sama kalian, nggak suka aku mabit laki orang, nggak ada. Iya. Pantang bagiku sama laki orang, toh kalian. Haram Banyak itu. lagi anak bujang, masih banyak anak-anak bujang, orang bujang yang bisa Iya. ku mintai nafkah. Nggak perlu bit laki kalian ya. Benar. Pas. Udah Bang Robin turun lah, kasihan kali tuh binimu. Iya. Urus dulu dia tuh, urus dulu dia. Aku Bang. gini Urus unik. obat dulu. Aku rasa ini kalau yang Robin ini yang kalau sebelum turun ini dia ada perli-perli cewek orang di lapuk tua aku rasa ini. Makanya dia Enggak, begitunya nanti. itu. Kalau Jangan, nggak boleh. Itu nggak boleh. Nggak boleh gitu. Itu aku paling anti yang Nggak boleh, seperti itu. nggak boleh. Narasi seperti itu Ya, cuma saya. bentar, Pak Apa itu jadi Brahma, masukan ya, buat saya. Supaya saya berhati-hati. Bentar satu-satu dulu. Assalamualaikum Uni Reva. Iya Pak Brahma, waalaikumsalam. Bentar Pak, ada orang bicara, jangan dipotong dulu ya Pak. Sebentar, biar kita selesai. Pak Robin, Anda kan sudah tahu istri Anda seperti itu. Ya jagalah hatinya, jagalah marwahnya. Dia nggak mau Anda masuk komal-komal diskusi, nggak usah paksakan masuk Pak. Nggak enak kita kayak gitu. Pak, kalau perempuan cemburu saya support loh. Perempuan cemburu saya dukung 100%. Artinya dia mencintai Anda. Jangan masuk Pak, hargai dia. Nggak mau dia Bapak masuk ke komal-komal begini. Jangan. Nggak usah. Kasihan Pak. Sakit hatinya Bapak kayak gitu. Nanti rumah tangga kalian jadi apanya nanti. Ya Pak Robin udahlah, nggak usah masuk-masuk komal diskusi. Istri Bapak nggak merestui. Jadi begini Uni Ripa, kalau seperti itu ya kembali kepada pilihan masing-masing, dan itu bukan haknya dia. Ya, bukan Jadi haknya dia. nggak ikut-ikut lah aku ya. Nggak ikut-ikut aku ya. Iya. Saya berhak ya memberikan keputusan saya kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Karena hubungan pribadi saya dengan Tuhan, bukan dengan istri. Ya, begitu. udah nggak ikut campur aku kayak gitu. Iya, Siap. kalau itu Uni Ripa katakan nggak apa-apa. Tapi Ya. kan nggak Tapi bagus, enak terima aku kasih berantem masukannya. sama bini orang gitu loh. Iya. Benar lah, itu dia karena dia belum Ya, paham. oke ya, kita harus sapa yang lain dulu ya.
Ya, silakan, silakan. Ya urus aja lah, bapak aja lah ngurus dia ya. Eda, salam buat dia ya. Benci nggak apa-apa sama aku. Aku sebelum tidak turun benci aku sama minta dia, maaf ya. karena aku Rupanya nggak istrinya punya baru alasan. yang baru sinaga juga ya. Aku minta maaf lah ya. Iya, sama dengan Parmanin ini, Parmanin 01 ini. Sama-sama bersinaga mereka. Makanya mereka sering ini juga. Oke. Udahlah, kita di sini nggak. Oke, sip, Kalau sip. ada Oke, orang Lek, yang sip. membenci aku tanpa mengenalku, itu wajar. Kenapa? Iya. Itu adalah tantangan ketika kita menyampaikan kebenaran. Tapi aku tidak akan pernah membenci orang yang nggak aku kenal. Aku nggak kenal istri Anda. Aku nggak akan benci sama dia. Jadi itu hak. Mantap, Ya, bagus. silakan. Itu urusannya ya. Itulah Islam sejati Oke. ya. Terima kasih Uni. Ya, siap. Oke, Pak Robin izin saya turunkan ya daripada nanti Ya, kelahi silakan, plan rumah silakan. tangga nanti. Oke. Siap. Itu ya, itu adalah contoh. Tidak semua orang-orang itu bisa menerima diskusi akademis. Karena yang namanya kebenaran itu menyakitkan untuk disampaikan. Contoh Pak Robin tadi, saya tidak akan marah istrinya ngamuk-ngamuk. Kenapa? Wajar. Berarti istrinya mengakui bahwa saya ternyata sangat manis luar biasa gitu loh. Jadi wajar kalau dicemburui saya ini. Cuman saya nggak boleh. Saya tidak boleh mengizinkan istrinya sama lama-lama terbakar api cemburu. Kenapa? Karena orang Kristen itu rata-rata ya itu tadi, dia harus tunduk patuh kepada suami. Cuman jadinya kayak terlihat kan apa yang diajarkan itu tidak relevan. Faktanya tidak akan ada yang mampu tunduk patuh kepada suaminya gitu loh. Bahkan ini hal sepele. Jadi udahlah, biarkanlah. Saya manis sekali. Saya akui kalau saya memang manis, membuat banyak sekali bini orang cemburu. Padahal aku nggak suka malaki orang. Lanjut, siapa lagi Boleh yang Kak lain, Bang? Uni saya masuk Uni, saya panggilkan orang biar saya nenekkan orang biar ada kita edukasi. Boleh? Ini ada orang nih, siapa lah nih orang nih Oke. kan? Ada yuk. Pak Bran, selamat sore. Agama saudara apa? Pak Bran? Alhamdulillah agama saya Islam. Ada yang mau disampaikan Pak sebelum saya turunkan karena kita mau naikkan yang Kristen-Kristen. Kalau saya sih sebenarnya nggak ada banyak cerita karena saya ini sangat mengagumi dan sangat menggemari Bunda Reva. Bunda Reva kok dilawan sih? Itu aja. Itu aja oke Pak yuk. Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak, terima kasih Warahmatullahi supportnya. wabarakatuh. Oke, kita sapa dulu ini Mai apa? Maili apa nih? My love. My love, selamat siang selamat sore agama apa? My love. Buka mic saudara. 3 kali saya panggil top-top marah. My love. Ini saya udah panggil udah betul loh. My love. Yusir masih enak bidadari daripada pesundal, masih enak bidadari. Pengikut jalan lurus, selamat sore agama apa? Selamat sore. Agama apa? Alhamdulillah Kristen. Alhamdulillah saya Kristen. Karena ada kata-kata alhamdulillah saya tidak mau dengar di apa yang di mulut makan babi itu nggak mau dengar, makanya saya turunkan. Sakral kali bagi saya ya. Walaupun Uni Rifa marah, saya turunkan. Kami dengan Bang Faruk kalau ada pengucapan kali kayak gitu assalamualaikum langsung ke laut. Saya mohon maaf Uni Rifa. Ya teman-teman, pertanyaan saya itu ada 2 dan hari ini ending dari kalau boleh dikatakan polemik ya nggak apa-apa lah. Masalah yang saya bawa itu ada 2. Kenapa Kristen dikatakan agama kasih dan kenapa Bible dikatakan suci? 2 itu ya. Dan mungkin hari ini terakhir saya bahas dan besok kita masuk materi baru. 3 hari juga saya akan sondingkan materi baru. Dan insya Allah tentang materi ini setelah saya membuat kajian dan menganalisis dan mengajaknya ke dalam diskusi akan ada di website mesiah.org. Ya, di mesiah.org itu nanti ada semua tulisan terkait tentang kenapa Kristen dikatakan kasih. Keberatan saya terkait ungkapan bahwa Kristen ajaran kasih itu nanti saya kasih alasannya di sana. Tapi kalau saya ditanya kenapa Islam dikatakan ajaran rahmatan lil alamin, saya bisa tunjukkan bukti-buktinya secara ajaran dan juga secara bukti konkretnya begitu. Oke, kita sapa tamu dulu ya. Pertama Bangun. Bangun, selamat sore agama apa? Bangun. Bangun Jaya, oke dah turun. Ini yang mute ini. D, Bugis, D, Bogil. Bogil, apa? Bogil.
Di bogil. Bogil. Di bogil. Udah turun ya. User, selamat sore, agama apa? User, selamat sore, agama apa? User, naga bising sekali ya, memang bising lah, nggak bising bukan moderator namanya ya. Revi, selamat sore, agama apa? Revi, selamat sore, agama apa? Revi. Mana ini hilang suara Mang Naga ini? Bang Naga mana suaranya? Halo? Halo, halo. Dengar nih? Iya, iya, iya. Ya. Oke. Halo, halo. Wati, selamat sore. Agama apa? Wati? Wati, selamat sore. Agama apa? Oke, saya turunkan dulu ya, nggak ada jawaban. Oh, Mandy, selamat sore. Agama apa? Ya agama Kristen dong. Oke. Agama kebenaran gitu. Oke. Yang penting kita tanya dulu, walaupun saya sudah tahu Anda Kristen, kita tanya dulu, jangan di framing lagi seolah-olah kita tidak menanya agama. Ya, lanjut. Iya benar sekali. Lanjut. Ya, baik, ada Mandy di sini. Saya akan langsung berikan paparan materi. Yang pertama adalah kenapa sih kitab suci kalian itu dikatakan suci? Kenapa saya tolak kitab kalian dikatakan suci? Yang pertama adalah Al-Quran saya dulu ya, saya jelaskan. Yang mana di Al-Quran saya dikatakan bahwa orang Yahudi itu dalam surah An-Nisa ayat ke-46 suka mengubah perkataan daripada tempatnya. Mereka berkata kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Nah itu ya, suka mengubah, dan kalian dapat sumber kitab suci kan dari orang Yahudi. Termasuk Paulus itu kan orang Yahudi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 75, kami tidak perlu mengharapkan keimanan segolongan dari mereka mendengar firman Tuhan lalu mengubahnya. Lagi-lagi mengubah. Lanjut. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-42 dikatakan bahwa orang Yahudi itu suka mendengar kabar bohong. Nah, ternyata setelah saya kaji Bible, iya, saya menemukan bahwa ada dalam Hakim pasal 97. Di situ ada dongeng Yotam. Nih, saya kasih data ya. Nah, ini pembuktian pernyataan Al-Qur'an nih. Al-Qur'an katakan bahwa orang Yahudi suka mendengarkan kabar bohong. Tunggu. Nanti Anda belum saya belum selesai. Saya belum selesai. Kalau saya sudah selesai kamu boleh. Enggak, yang tadi kamu mengatakan bernarasi. Iya, saya belum selesai. Saya belum selesai. Ya, Saya belum selesai. Enggak nih, bikin emosi aja nih orang nih. Kan saya bilang saya bernarasi dulu. Kamu ambil narasi saya. Iya gimana? Orang kamu nggak dengerin kok. Orang kalau lagi ngomong tuh dengerin. Pakai telinga dua, telinga itu satu mulut itu lebih banyak mendengar daripada bicara. Bicara nggak ada data ngapain? Nih di sini dongeng ya. Siapa yang bilang? Bukan saya. Hakim-Hakim 97 ini dikatakan dongeng oleh skolar kalian sendiri di tafsiran catatan ini ditunjukkan bahwa ini adalah dongeng. Makna dongengan itu terang sekali. Ini dongeng. Kita perjanjian lama ada dongengnya, memuat dongeng. Dalam 1 Korintus 10 nomor 4. Ini juga dongeng. Siapa yang bilang? Nih. Tafsiran catatan ND. Ya, kalau kita nih nggak mau diskusi itu nggak pakai data. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, lagi-lagi dongeng. Ya, lagi-lagi dongeng. Lanjut. Ah, ini bukan dongeng, tapi ini adalah perkataan dari Epimenides atau para filsuf Yunani. Lalu kalau bertanya sama aku, mana yang dirubah? Nih, aku tunjukkan mana yang dirubah. Aku kalau bicara tuh pakai pembuktian, nggak suka aku asumsi liar kayak kalian itu.
Kalian tinggal membantah nanti, oh itu salah, oh itu betul, kayak gitu cara diskusi itu. Nah, kutunjukkan data, bukti kitab kalian berubah, ya. Nih, pertama Yonatan Purnomo mengakui kitab kalian itu ada yang kanon, ada yang tidak kanon. Tapi aku nggak itu, kutunjukkan kitab kalian itu ada perubahan. Contoh, ini ilmu ku kasih, ilmu pengetahuan dari hasil pembelajaran. Nah, kalau kalian melihat dalam Septuaginta, ya, nih linknya. Septuaginta itu Hosea pasal 11 nomor 1, di situ dituliskan nih, Hosea pasal 11 ayat 1. Kau kan minta data. Aku kasih Ya, data. harus dengan data dong gitu. Kau nggak nengok kami umat Islam nih. Kau nggak tahu siapa aku kalau diskusi. Nggak usah kau banyak bicara tentang data. Aku kalau bicara nggak pakai data nggak mau aku bicara. Dari kau yang nggak pernah pakai data ngomong pula. Nggak tahu malu kalian. Diam. Kau ini mau diskusi atau enggak nih? Enggak, tadi kamu Saya lagi tunjukkan. Diam dulu. Ini orang nggak ada adab loh. Udah nggak ngerti apa-apa. Aku ini bukan budakmu yang bisa kau suruh-suruh. Aku justru di sini ngasih tahu kalau ini datanya pembuktianku. Kau bantah nanti. Belum disuruh bicara kok udah kayak gini. Nah ya, Hosea pasal 11 nomor 1. Dia ini bukan anak kecil, guys. Mereka ini bukan anak kecil ya. Jadi harus dimarahin ya. Kenapa? Karena masa udah tua bangka kelakuan kayak bocil. Nah, di sini ya. Early in the morning where the cast of the king of Israel has been cast off, for Israel is a child and I love him, and out of Egypt have I called his children. Ya, kalian kalau mau menerjemahkan di sini menjadi apa? Kalau kita lihat di sini, dari Mesir ku panggil anak-anaknya. Dari Mesir aku telah memanggil anak-anaknya. Lalu kalian tengok dalam kitab perjanjian, dalam kitab orang LAI, dalam kitabnya, ini nggak tahu nih siapa penipu nih, penulis Septuaginta atau LAI nih, ya, penipu besar ini. Nah, kalian tengok ya, Hosea pasal 11 nomor 10, nomor 1, sorry, Hosea pasal 11 nomor 1. Nah, aku ingin tahu nih, kalian kalau dengan kami nih, ketika Israel masih muda aku kasih dia, dan dari Mesir ku panggil anakku. Jadi anakku di sini. Sementara di Septuaginta teks asli mengatakan anak-anaknya. Aku telah memanggil anak-anaknya. Kok di LAI jadi anakku? Mana yang betul? Anak-anaknya atau anakku? Mana yang betul? Kau jawab itu, Mandy. Mana yang betul? Anak-anakku atau anak-anaknya atau anakku? Mana yang betul? Ya, ini mau membahas yang merubah-rubah ayat atau gimana? Atau kasih dong pertanyaan yang lebih ini ya, lebih mana yang betul? Hosea 11 ayat 1 versi LAI atau Septuaginta? Kalau di Septuaginta aku panggil anak-anaknya. Di dalam terjemahan LAI aku panggil anakku. Yang betul yang mana? Mana-mana tertulis Septuaginta dengan bahasa Inggris Septuaginta. Gimana sih? Septuaginta itu bahasa Yunani. Yoi. Bahasa apa? Ya udah, kau baca bahasa Yunaninya. Baca nih, baca. Oh ya udah, baca. Ya udah, baca bahasa Yunani. Baca. Mana? Baca. Baca ini. Baca ini. Ya. Baca ini. Oke, ya. Fanlos, ya, kai. Apa artinya? Apa arti fanlos? Ya. Apa artinya, woi? Kenapa? Artinya apa? Ya. Artinya apa? Apa artinya? Artinya, ya, kamu cari sendiri dong. Kayak kamu kan suruh membaca. Kupikir kau mau ngajarin aku. Aku bertanya minta jawaban, kau pula mau belajar sama aku. Botol kamu kali. Kan bertanya pada saya. Hey, Mandy, kamu aku baca, saya menunjukkan. baca. Kau tahu nggak arti tekna itu? Tekna itu artinya apa? Tekna artinya apa? Tekna artinya apa? Kamu yang suruh membaca pada saya. Aku pikir baca. kau menjawab. Udah turun kau nggak bisa kau diskusi. Kupikir kau mau menjawab loh. Serius loh. Udah turun kau ngapain kau ke atas sini? Serius loh. Aku cuma butuh jawaban. Kenapa kalian bilang kitab kalian itu suci? Itu aja kok, ribet kali. Kok kalian pula bilang itu bahasa Yunani apa? Buang-buang waktu. Udah ya, ini hari ini terakhir saya membahas 2 tema dan besok ada 2 tema lagi, 3 hari akan saya bahas terus ya. Tema yang besok itu adalah saya meminta kenapa Yesus dikatakan anak Roh Kudus, itu ya. Tema pertama hari ini kita clear ya. Hari ini mungkin sampai nanti malam saya bahas ini. Pertanyaan 1, kenapa Bible
dikatakan suci. Kedua, kenapa Kristen mengaku kasih? Nah, kalau nggak ada yang bisa menjawab satupun umat Kristen, aku akan masuk pendalaman materi ini. Kenapa? Kenapa aku bertanya ini? Karena latar belakang pertanyaan ini muncul karena aku menyelidiki bahwa Kristen tak layak dikatakan agama kasih secara tekstual, dalil, dan juga secara realitas konkret, secara sejarah. Itu nggak layak dikatakan kasih. Maka aku minta dulu nih, orang Kristen mana alasan kalian mengatakan agama Kristen kasih itu apa? Ya, karena aku punya banyak data menunjukkan Kristen tidak layak dikatakan ajaran kasih. Begitu. Silakan, yang Kristen dulu menjawab. Silakan Bang Naga. Bang Naga, saya turunin aja Bang Naga di bawah. Oh, di bawah. Siapa ini? Aldrin. Oke, yuk. Assalamualaikum. Oke, kita sapa tamu dulu. Yang ini siapa ini? Yang ini. Oh, ini Muslim, kita turunkan aja lah Muslim dia tuh. Iya, aku Kristen aku. Sebentar. Arkan, selamat sore, agama apa? Arkan. Oke, lanjut Uni. Ini ada. Halo? Iya itu. Silakan saudara Kristen, silakan. Kristen. Iya, saya Kristen. Halo, ya. Lanjut. Bisa bertanya? Sebelum bertanya, materi kita dikelirkan dulu, brother. Saya ini modelnya ada dua ya. Model untuk tempat bertanya kalian Kristen, model untuk mengajarkan materi. Materi ini harus saya sampaikan nih, saya kelirkan hari ini. Apa alasan saya mengatakan keberatan bahwa Kristen dikatakan agama kasih secara dalil dan juga secara realitas konkret, dan kenapa saya bisa mengatakan bahwa Islam itu tepat dikatakan agama rahmatan lil alamin. Ya. Jadi saya mau kita ini jujur-jujuran semua ya. Jujur-jujuran kita. Jangan kemana-mana dulu. Saya nggak mau ke distract nih tema-tema saya nih. Saya mau kita membahas kenapa Kristen, tema yang tentang kitab suci nggak ada yang bisa menjawab, ya kan? Saya mau tanya, kenapa agama Kristen dikatakan agama kasih? Itu alasannya. Silakan, kemukakan alasannya, brother. Secara sejarah boleh. Ya, silakan. Mau alasannya? Iya, kenapa kok bisa-bisanya kalian percaya diri mengaku bahwa agama kalian itu agama kasih? Kenapa? Kok Ya, bisa karena kalian mengklaim? Kenapa kalian? Kalian kenapa? Ya kan gara-gara kami beratnya gini, agama kasih itu tentang gimana lo pokoknya kayak contohnya kalian lah. Contohnya kayak gini, kalian berbuat masalah pada kami cuma diam. Siapa yang bikin masalah samamu? Coba tunjukkan satu nama orang Islam yang bermasalah sama kau yang kau diamkan. Aku yang banyak masalahnya. Janganlah kau kayak gini kalau diskusi. Contohnya aku bilang apa lalu. contohnya? Contohnya apa? Penutupan gereja gimana lah itu? Di mana tuh gereja mana yang ditutup? Sama orang Islam, sebutkan nama orang Islamnya. Banyak gak bisa buat gereja. Kau ini ngada-ngada kau ini lo, memfitnah kau ini, nggak tahu-tahu kau sok-sok tahu kau. Kutanya sama kau, kenapa agama kau dikatakan kasih? Kau bilang gara-gara penutupan gereja. Kutanya masalahnya, tahu kau masalahnya? Kalau nggak tahu kau jangan sok tahu. Nah, sini kutunjukkan kau cara diskusi yang baik. Kalau bawa data, kalau mau bicara tuh pakai data yang banyak. Kenapa aku nggak sepakat kalau Kristen dikatakan ajaran kasih? Yang pertama dari ayatnya dulu. Ayatnya di mana? Dalam kitab Lukas diajarkan membenci keluarga. Ya, mana ayatnya? Aku bacakan kau. Ya, nih, tunjukkan kau datanya. Ini ajaran kayak gini ajaran kasih. Katanya ajaran kasih, tapi di sini diajarkan membenci. Bahkan ketika ada orang tidak membawa ajaran, jangan mengucapkan salam kepada mereka. Kasih apa ini? Aku bingung ini loh. Ya, bingung aku dengan ajaran kalian yang kalian klaim-klaim selama ini kasih. Nih, Lukas 14 nomor 26. Nanti kau bantah ini, kau bahas ini nanti ya. Jangan kau tipu-tipu kami dah. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak akan dapat menjadi muridku. Tuh, Tuhanmu mengajarkan membenci. Yang kedua, implementasi kebencian itu apa? Jika saudaramu marah, ya kan? Nah, hukum marah aja dihukum lo, nggak boleh lo marah lo, saudara nggak boleh marah. Ya, jika saudaramu marah, hukum kata Yesus.
Nih ya. Bahkan ada yang berkata jahil masuk neraka. Berkata kafir bawa ke mahkamah agama. Ya nih. Ini nih kalau sama saudara agak kejam ku tengok Kristen ini loh. Katanya ajaran kasih. Ntar. Nah, tapi kalau kepada musuh kalian kasih. Ini kan bersekongkol dengan penjahat. Ini kan perbuatan jahat ini. Nih, kau tengok nih. Nih. Apakah yang kamu pikirkan ntar? Tapi lebih jahat dan siapa? Coba. Lebih jahat Kristen lah secara data nih. Kutunjukkan kau datanya nih. Aduh, inilah bentar dulu. Aku bisa gini loh, brother. Kau kan tanya gini. mana yang lebih jahat, Kristen atau Inilah Islam? dulu, Aku aku jawab cuma bilang kau. ini satu doang ini, aku bilang. Apa? Kan kalian penyembah Nabi Muhammad aja dikasih Siapa yang sama nyembah? Kau fitnah. Inilah kau memfitnah. Di mana kami umat Islam? Satu, Ya kau kan tidak memang- menunjukkan Ya kan kalian terbukti ya. Ya kan kalian Terbukti mengikuti- bahwa ya kan tidak kalian ada umat mengikuti- Kristen ini mengikuti layak ajarannya. dikatakan agama kasih karena kerjaannya memfitnah. Coba kau tunjukkan Nabi Bukan Muhammad memfitnah kami kami. menyembah. Kan tapi Itu kalian juga tunjukkan. mengikuti ajarannya kalian Tunjukkan kan. kami. Berarti kalau mengikuti ajaran seseorang Aku berarti bilang itu tuh, menyembah. Yang sholat siapa Kalau yang kau ngajarin? mengikuti undang-undang dasar berarti kau menyembah undang-undang dasar. Ini kan janganlah Inilah lari-lari kau. bahasa topik. Kau Jangan ini bawa betul-betul undang-undang. nggak layak menunjukkan Kristen adalah ajaran kasih. Pertama, nih kau tunjuk ya. Ketika Udah, aku kau bilang bilang dah dulu. gereja, Gini, diam gini, kau gini, dulu. gini. Nggak Gini. usah kau bicara. Aku pikir kau Gini. pikir kau bisa jawab. Kau diam. Gini. Bapak moyang kau memfitnah kau di sini kerjaan kau ya. Kau tengok ini. Kadensus 88 teroris tidak hanya Islam. Kutunjukkan. Kalian Yang penyembah Kristen Nabi diam kau Muhammad. dulu. Yang Kristen juga ada. Sholat aja kan Muhammad yang buat. Kau menghujat, memang tidak ada kasih Kristen ini loh, penipu kalian ini loh. Nih, Bukan menghujat, susah. kan ini fakta. Mana tunjukkan data? Aku besarkan kau, aku besarkan. Tunjukkan data. Kalau kami menyembah, cepat. Penipu kalian semua ya. Betul-betul kalian tunjukkan bahwa saya ini ternyata mengatakan, nih, Kadensus 88 teroris tidak hanya Islam, yang Kristen juga ada. Ingat ini ya. Dari mana ini? Prokalteng.co. Ya, lanjut. Kalian mengaku agama kasih. Kalian lihat ini. National Geographic mengatakan bahwa mengapa umat Kristen dalam sejarah abad pertengahan memusuhi kalian itu. Mengaku kalian mengasihi, memusuhi kalian. Apa alasan kalian mengatakan Kristen ajaran yang kasih? Kalian tengok ini. Sejarah kelam penghabisan nyawa terhadap orang aborigin. Siapa ini? Islam atau Kristen? Hah? Siapa? Kalian baca ini. Paus Vatikan meminta maaf kepada Kanada. Kenapa? Karena ada nih. Pemimpin umat Katolik Roma mengadakan lawatan ke Kanada. Nih. Peran gereja di sekolah-sekolah dan asimilasi budaya paksa. Asimilasi paksa ini ada peran gereja. Dilakukan kejahatan yang menyedihkan dan kesalahan yang membawa bencana. Lalu kalian mengklaim bahwa Kristen itu ajaran kasih hanya karena ada orang yang mengaku Islam melakukan kejahatan. Kolonialisme itu siapa? Kristen. Yang membuat perjanjian Tordesillas membagi wilayah barat dan timur itu siapa? Kristen. Lalu kalian pede kali kalian bilang agama kami agama kasih. Yang menjajah Kristen. Kalian tahu tidak? Nomensen, pendeta kalian yang kalian ada gambar patungnya di Batak itu, di negeri Batak Sumatera Utara itu bersekongkol dengan Belanda loh. Mau tahu kalian datanya? Jangan kalian, untung aku belajar ya. Kalau nggak belajar nggak tahu aku selama ini loh. Nomensen itu orang Jerman, bukan Belanda. Iya, kau baca ini datanya. Makanya kau baca buku. Kau nggak pernah baca buku sih ya. Catatan dari Dr. Uli Kozo mengatakan peran Zending dalam Perang Toba. Adi, kau baca ini ya. Aku nggak bilang dia orang Belanda. Telinga kau kemana? Aku bilang dia itu adalah bersekongkol dengan Belanda. Nih. Bersekongkol pada tahun 8. Iya baca ini. Ini tulisan dari Dr. Uli Kozo. Kau bantah. Pada tahun 1877, para misionaris RMG memanggil tentara pemerintahan kolonial Belanda karena mereka merasa terancam oleh pasukan Sisingamangaraja. Karena takut keberhasilan Zending akan lenyap bila para misionaris diusir dari Selindung dan Bahal Batu. Panggilan misionaris segera ditanggapi oleh pihak pemerintah pada 6 Februari 1878. Pasukan Belanda tiba di Peraja, kediaman penginjil Ludwig Ingwer Nomensen. Oke Bu, oke. Jadi kalau perang party yang menghabisi orang Batak siapa? Oh, coba tunjukkan perang Padri gimana datanya? Coba tunjukkan sama aku perang Padri. Coba tunjukkan perang Padri. Ayo, tunjukkan sama aku perang Padri. Coba tunjukkan sama aku sejarah perang Padri. Pakai data. Pakai data perang Padri. Ayo kita bahas perang Padri. Ayo.
Yuk, mari bahas perang Udahlah, Fajri. Ayo. Kok udahlah kok kau yang membawa data, kau pula yang suruh aku sudahlah. Kalau bicara sama aku jangan congor, bawa data. Tunjuk sama aku perang Fajri, mana perang Fajri? Mana? Ayo. Mana? Kau tahu perang Fajri itu apa? Kau tunjuk Jadi yang data. habisin semua siapa? Mana data? Kau kayak aku nggak? Aku besarkan kau ya. Nah, tunjuk data. Aku tunjukkan. Mana? Aku tunggu data. Oke, lain dulu ya. Oke. Nggak ada. Jangan bawa fitnah. Jangan bawa fitnah. Yesus dan Paul ini kan. Kalau bicara kau selesaikan dulu. Muhammad. Tiga Kenapa langsung. kau lari kemana-mana? Dan Paul dan Muhammad. Apa? Ini judulnya ini. Tema kita hari ini adalah kenapa Kristen berhak dikatakan agama kasih sementara seluruh kejahatan di dunia ini didominasi oleh orang Kristen. Aku bertanya itu loh, kenapa kalian mengklaim bahwa kalian itu agama kasih? Ditulis seperti ini, Yes dan Paul. Hapus itu. Kalau enggak sekalian Yes dan Paul Muhammad. Baru mantap. Ya kalian ya, suka-suka nenek moyang kalian aja berada di komen. Kok kalian pula yang ngatur kami mau bikin apa? Mana Uni? Udah dilapor Uni ya? Satu lagi tidak tahu Pak. Nggak layak kalian dikatakan agama kasih lo. Masuk. Udah. Bentar dulu. Jangan, bentar. Bukti kalau agama kalian itu nggak bisa dikatakan kasih dengan adanya kalian tadi loh. Naik ke sini memfitnah. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi dan juga komentar. Semoga dengan diskusi ini dan jawaban dari Unirifa dan apologet Islam lainnya dapat ilmu dan pengetahuan bagi semua yang menonton, terkhusus untuk saya sendiri. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.